Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Natasha Fitri sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Akil Fauzi. Perkenalkan, nama saya Freddy. Perkenalkan, nama saya Sahdan Akila. Perkenalkan, nama saya Sri Rahayu Zulfaheraningsi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nafif Jumarti. Dan perkenalkan, nama saya Pinus Hendrawan. Baiklah, selanjutnya kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul penyimpanan internal dan eksternal. Baiklah, sejarah perkembangan pada komputer, penyimpanan pada komputer. Pertama-tama ditemukan Panskar oleh Herman Hollerith pada tahun 1890. Teknologi yang digunakan masih sederhana, berfungsi sebagai kode untuk dibaca oleh mesin. Yang kedua, magnetic tape, ditemukan oleh Fritz Pflaumer tahun 1928. Magnetic tape terdiri dari untayan film yang digulung panjang dengan lapisan oksida besi. Ia merekam data saat terkena medan magnet. Yang ketiga, ada hard drive, diperkenalkan oleh Ramak tahun 1956. Hard drive memungkinkan mengakses data dalam jumlah besar dengan cepat. Hard drive terdiri dari poros tengah, piringan-piringan yang berputar di sekitarnya dengan kecepatan tertentu dan kepala baca tulis satu di setiap piringan. Fungsi disk diberikan oleh penggunaan pola berputar untuk menulis dan membaca ulang informasi dari permukaan magnetik datar. Informasi ditulis ke disk dengan mentransmisikan flux elektromagnetik melalui antena atau kepala tulis yang sangat dekat dengan magnet. Dan yang keempat ada floppy drive. Floppy drive dibuat pada tahun 1967. IBM menemukan floppy drive 8 inci pertama dengan maksud untuk menciptakan sistem sederhana dan murah untuk memuat mikrokode di dalam mainframe sistem mereka. Floppy drive menggunakan teknologi magnetik untuk membaca dan merekam data. Dan yang kelima ada optical drive. Pertama kali diperkenalkan dalam bentuk CD. Pada akhir abad ke-20, orang pertama yang berpikir untuk menggunakan cahaya untuk merekam dan memutar ulang data adalah James T. Russell, yang sekarang dianggap sebagai penemu konsep asli cakram optik. Dan yang keenam ada flash storage, ditemukan oleh karyawan Toshiba Fujio Masaoka pada tahun 1984, sampai hari ini digunakan untuk penyimpanan portabel di laptop dan kamera digital dalam bentuk drive USB. Yang kedua ada prinsip kerja. Untuk prinsip kerja ada dua, yaitu penyimpanan internal dan eksternal. Untuk penyimpanan internal ada RAM, atau bisa disebut juga sebagai random access memory. Terdiri dari beberapa bagian kecil yang disebut sebagai bit. Di dalamnya juga di dalamnya juga ada cells, dan setiap sel itu terdiri dari satu bit yang di dalamnya ada satu kolom dan satu baris. Setelah kolom menerima sebuah data, maka data tadi akan dibagi dan diperkecil ukurannya. Data diperkecil tadi disimpan dalam sebuah bit dan diberi tanda agar bila data tadi diperlukan oleh CPU, RAM dapat mengetahuinya. Untuk pekerjaan ini dibutuhkan sebuah pengaturan kerja yang sangat baik. Ini berguna agar RAM dapat mengelola tempat penyimpanan data dengan efisien, kemudian memberikan tanda atau alamat kepada setiap data yang disimpan. Selanjutnya ada hard drive. Hard drive beroperasi dengan poros, berputar dengan kecepatan yang sangat tinggi, dan menggerakkan piringan. Dengan ayun menggerakkan head untuk melakukan proses baca dan tulis ke piringan. Proses tulis dilakukan dengan mengubah medan magnet dari daerah-daerah kecil yang terdapat di atas piringan, di mana daerah-daerah tersebut mewakili sebuah bit. Proses baca dilakukan dengan membaca medan magnet di daerah-daerah kecil tersebut.
Piringan terdiri dari bagian yang melingkar pada sisi luar dan sisi dalam piringan yang disebut track. Track terdiri dari beberapa bagian atau segmen yang disebut sektor. Tiap sektor pada umumnya dapat menampung informasi hingga 512 byte. Ketika data yang dikirim dari sistem operasi akan ditulis ke dalam hard drive, harus diproses menggunakan rumus matematika yang kompleks. Dan kemudian data yang sudah diproses akan ditambahkan bit ekstra untuk bisa melakukan verifikasi dan mengoreksi kesalahan yang terjadi. Selanjutnya ada jenis-jenis dan contoh memori, yaitu ada memori internal. Memori internal terbagi lagi ke dalam beberapa contoh. Yang pertama ada RAM. RAM adalah sebuah tipe penyimpanan komputer yang isinya dapat diakses dalam waktu yang tetap dan tidak memperdulikan letak data tersebut dalam memori. RAM mempunyai dua varian tipe yang berlainan, yaitu Static Random Access Memory, yang terdiri dari 4 transistor dan 2 kapasitor. Yang kedua ada Dynamic Random Access Memory, yang terdiri dari 1 transistor dan 1 kapasitor. Lalu ada ROM, Read Only Memory. ROM ini hanya dapat dibaca saja. Programmer tidak bisa mengisi sesuatu ke dalam ROM. Isi ROM sudah diisi oleh pabrik pembuatnya, berupa sistem operasi yang terdiri dari program-program pokok yang diperlukan oleh sistem komputer. Ada beberapa jenis ROM, yaitu EEROM, merupakan ROM yang dapat diprogram kembali, tetapi hanya diprogram sekali saja oleh programmer. Lalu ada EEPROM, dikenal juga dengan Programmable Read-Only Memory, merupakan jenis memori yang dapat dihapus dengan sinar ultraviolet, serta dapat diprogram kembali berulang-ulang. Lalu ada Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory, merupakan jenis memori yang dapat dihapus secara elektronik dan dapat diprogram kembali. Lalu ada flash memory, merupakan memori kilat sejenis EEPROM yang mengizinkan jumlah lokasi memori untuk dihapus atau ditulis dalam satu operasi pemrograman. Lalu ada cache memory, fungsinya mempercepat kerja memori sehingga mendekati kecepatan prosesor. Memori utamanya lebih besar kapasitasnya namun lambat operasinya. Sedangkan cache memory berukuran kecil namun lebih cepat. Cache memory berisi salinan memori utama, dan ukuran memorinya kecil, serta jika semakin besar kapasitasnya, maka akan memperlambat proses operasi cache memory itu sendiri. Yang kedua ada secondary storage atau memori eksternal. Memori eksternal adalah media untuk menyimpan data dalam jangka waktu selama mungkin sampai file tidak lagi dibutuhkan lagi oleh pengguna dan juga bisa dikatakan sebagai media penyimpanan yang bersifat permanen, yang berfungsi untuk memproses data yang berada di CPU. Media penyimpanan ini permanen karena tidak tergantung pada listrik, sehingga listrik padam atau menyala pun masih bisa digunakan dan data tersebut masih ada. Ada 4 yang termasuk memori eksternal, diantaranya adalah yang pertama, hard disk drive. Hard disk drive ini digunakan sebagai media penyimpanan eksternal. Pada umumnya, hard disk drive ini ditujukan untuk backup data. Yang kedua adalah CD, DVD, dan flash drive. Media penyimpanan berbentuk DVD dan CD sudah kalah saing dibandingkan dengan flash drive. Dalam segala aspek, flash drive lebih unggul. Dari segi kemudahan dan kenyamanan, flash drive lebih praktis karena lebih mudah dibawa dan file pun bisa langsung dipindahkan ke dalamnya tanpa burning. Durabilitas flash drive juga lebih bagus dan tidak ada resiko tergores seperti yang kerap menimpa pada kepingan CD. Yang ketiga ada solid state drive. Gunanya untuk menyimpan file secara elektronis di dalam sirkuit-sirkuit semikonduktor. Kecepatannya lebih baik daripada hard disk drive, tidak mudah rusak karena guncangan fisik, tidak bising, dan lebih hemat daya. Performanya mengungguli hard disk drive dan satu-satunya kekurangannya adalah harganya sangat mahal. Yang keempat adalah disket. Popularitas disket ini
mulai bersinar terang pada tahun 1970-an. Dimensi visinya tipis tapi cukup lebar sehingga sering disimpan secara berjejer-jejer dalam sebuah box transparan. Kapasitasnya kecil, hanya dalam hitungan sekian megabyte. Di tahun 1990-an, disket yang berukuran 3,5 inci rata-rata berkapasitas 1,44 megabyte. Selanjutnya ada fungsi. Fungsi dari memori utama sendiri adalah yang pertama, menyimpan data yang berasal dari peranti masukan sampai data dikirim di arithmetic logic unit untuk diproses. Yang kedua, menyimpan data hasil pemrosesan dari arithmetic logic unit sebelum dikirim ke peranti keluaran. Yang ketiga, menampung program atau instruksi yang berasal dari peranti masukan atau dari penyimpanan sekunder. Memori eksternal merupakan suatu tempat atau sarana yang bisa digunakan komputer untuk menyimpan data atau program. Maka dari itu, memori atau penyimpanan eksternal ini memiliki fungsi yang hampir sama dengan memori internal. Selain dari itu, memori eksternal memiliki fungsi yang pertama, sebagai perangkat tambahan atau pendukung pada komputer. Yang kedua, sebagai penunjang untuk membuka software, aplikasi, maupun file-file yang ada pada komputer. Dari materi yang telah disampaikan, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah adanya perbedaan antara penyimpanan internal dan eksternal. Perbedaannya yaitu penyimpanan internal, tempat penyimpanan data tertanam permanen di dalam komputer dan menyimpan data dalam media fisik berupa cache, RAM, atau ROM. Sedangkan penyimpanan eksternal digunakan sebagai penyimpanan luar atau tambahan, bukan berasal dari perangkat itu sendiri, biasanya dalam bentuk kaset atau disk. Baiklah, mungkin itu saja presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.